العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما warzuqni fahma amma ba'd. Pemirsa channel YouTube Ibnu Abbas BST yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus para wali murid di PKBM Ibnu Abbas BST, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga antum semua dan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan urusan-urusan antum. Barakallahu fikum. Pada kali ini kami akan memulai serial kajian kitab tarbiyah atau kitab dalam pendidikan anak. Yang insya Allah kitab yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah Wasayal Aba lil Abna, wasiat-wasiat ataupun nasihat-nasihat seorang ayah kepada anak-anaknya. Dan insya Allah kami akan ditemani oleh Ustaz Syahrul Shaim Ramadan, yang insya Allah beliau akan membacakan kitabnya dan menerjemahkan, dan nanti kita akan sama-sama mendiskusikan dari isi kitab tersebut. Tafadhol Ustaz. Buku yang akan kita bahas adalah buku Wasayal Aba lil Abna karya Syekh Muhammad Syakir, seorang ulama yang meninggal di tahun 1300-an Hijriah, berasal dari Iskandariyah, Mesir. Fadhol Ustaz. Ad-Darsul Awal, pelajaran pertama, berisi tentang nasihatul ustad li tilmidhi, nasihat seorang guru kepada muridnya. Ya bunayya, arsyadakallah wa waffaqaka li salihil a'mal, innaka minni bimanzilatil waladi min abih. Yasurruni an araka sahihal binyah, qawiyal idrak, zakiyal qalb, muhadzabal akhlaq, muhafidhan 'alal adab, ba'idan 'anil fuhsi fil qawl, latifal mu'asyarah, mahbuban min ikhwanik, tuwasil fuqara wa tushfiqu 'ala ad-du'afa, تغفر الزلات وتعفو عن السيئات ولا تفرط في صلاتك ولا تهمل في عبادة ربك. Wahai anakku sayang, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikanmu petunjuk, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikanmu taufik atau pertolongan untuk melakukan amalan-amalan saleh. Sesungguhnya kedudukanmu, wahai muridku, dariku itu seperti kedudukan seorang anak dari ayahnya. Yasurruni an araka sahihal binyah, membuatku bahagia melihatmu sehat jasmani, qawiyal idrak, kuat atau tajam di dalam pemahaman, zakiyal qalb, bersih hatinya, muhadzabal akhlaq, baik akhlak, muhafidhan atau berakhlak mulia, muhafidun 'alal adab, menjaga nilai-nilai adab, ba'idan 'anil fuhsi fil qaul, jauh dari ucapan-ucapan keji, ucapan-ucapan kotor, latifal mu'asarah, lembut di dalam berinteraksi, di dalam bergaul, mahbuban min ikhwanik, dicintai oleh teman-temanmu, dicintai oleh saudara-saudaramu, tuwasil fuqara, peduli terhadap orang-orang fakir, wa tusfiqu 'ala du'afa, sayang atau penuh kasih kepada orang-orang lemah, taghfiruz zallat, mengampuni kesalahan-kesalahan orang lain, wa ta'fu 'anis sayyi'at, memaafkan kesalahan-kesalahan orang lain, wa la tufarritu fi salatik, dan tidak melalaikan salatmu, wa la tuhmilu fi ibadati rabbik, dan tidak mengabaikan ibadah-ibadah Rabbmu. Ya, Masya Allah ini Ustaz, kata-kata ataupun kalimat-kalimat singkat di dalam awal pelajaran yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir dalam kitab wasiat-wasiat seorang ayah kepada anak-anaknya. Kalau kita lihat, beliau memulai tadi, antum sampaikan, antum bacakan, ya bunayya. Terjemahannya tuh, wahai anakku sayang, gitu kan. Dalam bahasa Arab kita mengenal anak itu ibn. Kok di sini ada bunaya gitu kan? Ini adalah ungkapan kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. Kata bunaya di sini kalau kita lihat dalam bahasa Arab namanya tasghir. Syekh Muhammad Tahir bin Ashar mengatakan ini kinayatan anis syafaqah.
Ungkapan bunaya itu ketika disampaikan ketika seorang ayah, seorang guru, seorang ibu memanggil anak, ya bunaya, wahai putriku sayang, itu ungkapan kasih sayang. Ketika disampaikan ingin memberikan nasihat kepada anaknya, itu keinginan agar anak tadi melaksanakan nasihat itu. Hubbul khair, mencintai anak tadi melaksanakan kebaikan dan nasihat yang disampaikan oleh orang tua ataupun gurunya tadi, kata ya bunayya, wahai anakku sayang. Ini juga mencontoh apa yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kan dalam Al-Qur'an itu, ya bunayya la tusyrik fillah, wahai anakku sayang, jangan engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini ya petunjuk ataupun pelajaran dari beliau, kita seorang guru, orang tua harus memanggil anak kita, peserta didik kita dengan panggilan-panggilan yang baik, panggilan-panggilan yang di dalamnya mengandung kasih sayang, panggilan-panggilan yang di dalamnya mengandung perhatian kita kepada anak-anak kita. Beliau contohkan dengan kata ya bunay, ya bunayya. Mungkin kalau di kitab lain mungkin ada kata ya sirori gitu kan, ya sirori, ataupun dari ya ayyuhal walad, ya ahibbai gitu kan, seperti itu ungkapan-ungkapan kasih di sayang. dalam kitabnya Imam Ghazali ayyuhal walad. Ungkapan kasih sayang itu, wahai putriku sayang, wahai orang yang aku cintai, wahai orang yang aku sayangi. Masya Allah, ini adalah bagaimana seorang ibu, ayah, orang tua, guru memanggil anaknya dengan panggilan-panggilan terbaik. Kemudian belum melanjutkan, arsyadakallahu, semoga Allah memberimu petunjuk pada jalan yang lurus, dan semoga Allah memberimu taufik, kemudahan, pertolongan dalam salihul a'mal, dalam amal-amalan saleh. Doa. Yang dua kan, ini pelajaran yang disampaikan oleh beliau, doa orang tua untuk anak-anaknya. Ini iktidaan, ketika seorang tua mendoakan anak-anaknya dengan kebaikan itu mengikuti para nabi kan. Ini kita belum lama kan, kita habis Idul Adha ya, 10 Dzulhijjah, biasanya tema-tema khutbahnya itu kan meneladani Nabi Ibrahim. Di antara keteladanan Nabi Ibrahim adalah keteladanan dalam mendoakan anak. Banyak di dalam Al-Quran nanti kita dapatkan. Ya, ketika beliau meletakkan Ismail dan istrinya di sebuah lembah yang gersang, tidak ada air, di tanah haram, beliau mengatakan, Rabbana liyuqimus shalah, wahai Allah, semoga anak-anakku tadi mendirikan sholat. Jadikan mereka anak-anak yang saya mendirikan sholat. Ya, begitu juga perhatian beliau terhadap keimanan anaknya. Beliau mengungkapkan, Rabbi ja'al hadzal balada amina, ya Allah, jadikan negeri ini negeri yang aman. Wa janubni wa baniya an na'budal asnam. Jauhkanlah diriku dan diri keluargaku dari menyembah berhala. Untuk Nabi Ibrahim yang sangat banyak diabadikan di dalam Al-Quran, dalam Al-Baqarah juga ada. Ketika setelah beliau mendirikan Ka'bah dengan Nabiullah Ismail alaihissalam, jadikanlah keturunanku anak-anak yang senantiasa berserah diri kepadamu, ya Allah. Doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Begitu juga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita doa yang beliau ungkapkan kepada keponakan beliau, kepada Abdullah bin Abbas, sepupu beliau. Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil, ya Allah, pahamkanlah beliau dalam urusan agama dan ajarkanlah makna-makna Al-Quran gitu. Masya Allah, ini pentingnya doa orang tua kepada anak-anaknya. Makanya mu'alliful kitab, pengarang buku ini, Syekh Muhammad Syakir, menjadikan awal sebelum beliau memberikan poin-poin nasihatnya, wasiatnya kepada kita para guru dan para orang tua dengan ya bunayya. Kemudian doa sebelum memberikan nasihat kepada anaknya, ya bunayya, wahai anakku sayang, ya bunayya, wahai anakku sayang. Kemudian doa kebaikan kepada anak-anaknya. Ada sebuah kisah yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala. Ada seseorang namanya Sulaim Ar-Razi itu. Ya. Seseorang ulama di abad ke-5 Hijriyah, meninggal tahun 470 gitu. Ketika beliau datang kepada muhafid itu kalau di sini musyrif Quran gitu ya. Musyrif Quran mau setoran, disuruh baca Al-Fatihah banyak salahnya gitu kan. Kata beliau, fa'ajiz tuh, aduh nggak mampu, Ustaz, anak nggak mampu, Ustaz. Lisan anak nggak fasih gitu kan. Li'ujumati lisani, lisanku nggak fasih. Kata gurunya apa, Masya Allah, guru yang luar biasa ini. Halaka min kamu masih punya ibu nggak? Artinya minta apa? Kalau tanya halaka min kan minta agar datang ke ibumu ya doa gitu kan. Halaka min na'am. Idhab, datang kepadanya, minta doa agar Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan hafalanmu, dan agar Allah Subhanahu wa ta'ala memberimu pemahaman di dalam ilmu din. Masya Allah, setelah belajar dan berusaha, setelah beranjak dewasa beliau menjadi alim kibir,
muhaddits, faqih yang diakui di masanya itu. Masya Allah, ini adalah barakatul doa, ya, keberkahan doa orang tua. Ya, jadi mukadimah dari awal kitab ini tadi disampaikan, ketika kita menasihati anak-anak kita, ataupun nasihat apa yang kita berikan kepadanya, kita awali semuanya dengan panggilan kasih sayang, dan kita awali dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakannya untuk kebaikan mereka. Kemudian mu'alliful kitab yasurruni an araka sahihal binya melanjutkan itu pemahaman ana dari kitab ini, beliau menyebutkan poin-poin tarbiyah apa sih yang harus disampaikan kepada anak gitu kan. Maka wasiat yang disampaikan kepada beliau kepada anaknya yang pertama adalah, aku bahagia melihatmu badanmu sehat. Ini kan tarbiyah jasadiyah, tarbiyah jasadiyah pendidikan jasmani, ya, pendidikan jasmani, sehat badannya. Maka yang harus diperhatikan orang tua adalah asupan makanan yang sehat, kemudian bagaimana anak-anak ini berolahraga sehingga fisik mereka adalah fisik yang sehat, jalan kaki, lari-lari kecil ataupun olahraga yang lain. Maka ini aspek yang pertama, aspek tarbawiyah yang pertama yang disampaikan oleh muallif, tarbiyah jasadiyah. Yang kedua, qawiyul idrak. Yasurruni an araka sahihal binyah. Qawiyul idrak, pemahaman yang kuat, tajam pemahamannya, tarbiyah akliyah. Kira-kira didapatkan dari apa Ustaz di tarbiyah akliyah itu? Di antara wasilah untuk menguatkan tarbiyah akliyah tadi, akal yang tajam. Banyak membaca. Makanya ini ya, liburan bukan artinya ketika liburan itu tidak sekolah, artinya tidak ke sekolah berarti tidak belajar. Tetapi kita ubah mungkin pembelajaran di sekolah jadi pembelajaran di rumah dengan memperhatikan aspek-aspek tarbiyah tadi. Ya tidak harus masuk kelas berapa ini belajar, tapi aspek tarbiyah ini selama liburan itu diperhatikan. Tarbiyah jasadiyah, jasmani yang kuat, tarbiyah jasmani, pendidikan jasmani, kemudian pendidikan akal, ya ada olahraga ketika di rumah, diajak anak-anak keluar untuk olahraga, kemudian membaca buku. Ya, mungkin punya target nih orang tua ketika selama liburan, yuk ada satu buku yuk yang didiskusikan bersama anaknya. Diskusi, mengambil poin pokok dari buku tersebut, kesimpulan dari buku tersebut, kemudian mendiskusikannya sehingga tarbiyah akliyah, pendidikan akal, pemahaman yang tajam itu dapat dicapai oleh anak-anak kita. Tadi disampaikan qawiyul idrak. Kemudian beliau menyebutkan apa tadi, Ustaz? Zakiyal qalb, hati yang bersih, muhadzabul akhlak yang baik, muhafidhan alal adab yang baik. Ini tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak. Yang dicontohkan oleh beliau, tidak tidak berkata-kata dengan perkataan yang kotor, ba'idan anil fuhsyi fil qaul. Kemudian beliau mengucapkan latifal mu'asyarah, bergaul dengan lembut, membuat nyaman teman-teman. Ya. Yang membuat nyaman teman-teman kan diantaranya dengan ucapan yang baik. Ya, di antara juga tidak bermain fisik, tidak mukul teman, tidak ganggu teman, tidak usil. Itu latifal mu'asyarah. Ini tarbiyah khuluqiyah. Dan juga beliau mengatakan, Syekh Muhammad Syakir, yang harus diperhatikan orang tua, yang dia nasihatkan orang tua kepada anaknya, di antaranya adalah mereka berkasih sayang kepada orang-orang yang lemah. Tuwasil fuqara, orang-orang fakir disantuni. Kemudian orang-orang yang lemah dibantu, dan juga orang-orang yang berbuat kesalahan dimaafkan. Tarbiyah khuluqiyah, tarbiyah jasadiyah, pendidikan jasmani agar anak-anaknya sehat fisiknya, tarbiyah akliyah, pendidikan akal, pemikiran, kemudian tarbiyah khuluqiyah, pendidikan akhlak, dan yang terakhir la tufarritu fi shalatika wa la tuhmilu fi ibadatika. Aku berharap wahai anakku, engkau tidak mengabaikan salatmu dan tidak melalaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tarbiyah ruhiyah, pendidikan rohani, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ada 4 komponen tarbiyah yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Syakir di dalam pelajaran pertama dalam kitab ini yang harus diperhatikan orang tua, yang harus menjadi nasihat orang tua kepada anaknya. Tarbiyah jasad, pendidikan jasmani, tarbiyah akal, akliyah kita dengan cara membaca tadi yang kita sebutkan, khuluqiyah, akhlak anak-anak kita, dan keempat adalah ruhiyah, rohani anak-anak kita, itu dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat menjadi yang ditekankan oleh Syekh Muhammad Syakir, karena beliau mencontoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan, murru auladakum bis salati, ajarkan anakmu
Atau perintahkan anakmu untuk sholat usia berapa, Ustaz? Usia 7 7 tahun. tahun. Ini kalau menurut antum ini kan batas paling lambat diajarkan sholat itu. Berarti kan kalau bisa sebelumnya sudah diajarkan. Ini kan 7 tahun itu kan batas paling lambat. Kenapa? Karena untuk persiapan balik nanti usia 9 tahun. 9 tahun ya, balik 9 tahun dengan adanya ciri-ciri apa? Haid dan kalau laki-laki berarti ihtilam. ihtilam. Jadi kalau usia 9 tahun ya udah ihtilam, maka dia udah balik. Jangan sampai sudah masuk balik sholat belum bisa. Fala tufarritu fi suai, anakku sayang, jangan engkau lalaikan sholatmu. Tapi berarti ada tugas orang tua untuk membiasakan anaknya sholat dari sejak dini. Paling lambat usia 7 tahun itu harus sudah diajarkan, jangan sampai ketika masuk batas balik awal gitu kan. Batas balik atau awal dari balik usia 9 tahun ketika perempuan sudah haid 9 tahun atau laki-laki sudah ihtilam mimpi bahasa 9 tahun udah balik. Ya, jangan sampai ketika sudah masuk itu dia belum mengetahui hak-hak Allah dalam ibadah, khususnya sebagai awalan, karena yang dihisab paling awal adalah as-salat. Belum mengatakan wala tufarritu fi salatik wala tuhmilu fi ibadati rabbik. Masya Allah. Ini ad-darsul awal, pelajaran pertama yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Syakir, wasiat seorang ayah kepada anak-anaknya, panggilan yang baik kepada anak, kemudian doakan anak, dan kemudian ada 4 komponen tarbiyah yang harus diperhatikan. 4 komponen pendidikan: jasmani, akal, akhlak, dan juga roh. Ini liburan berarti bukan berarti ketika anak-anak itu tidak ke sekolah ini diabaikan, tetapi ini adalah kesempatan orang tua benar-benar memperhatikan 4 komponen tarbiyah ini selama mereka liburan di rumah. Liburan bukan berarti aktivitas tarbawiyah itu berhenti, tapi liburan kita jadikan kesempatan agar kita semakin intens dalam kita mendidik anak-anak kita selama di rumah dengan minimal 4 komponen tarbiyah tadi. Akal, jasad, akal, akhlak, dan ruh. Masya Allah. Ini pelajaran pertama dari kitab ini ya, Ustaz ya? Ya. Baik. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi adalah sesi pertama dari pembacaan kitab Wasayal Aba lil Abna, dan sedikit tambahan dari kami berdua. Semoga bermanfaat, dan insya Allah akan kami lanjutkan pada episode berikutnya, lanjutan dari pembacaan kitab Wasaya al-Aba lil Abna karya Muhammad Syakir, dan dengan sedikit tambahan-tambahan dari narasumber yang kami undang ke studio nanti. Demikian. Jikalau ada kata yang kurang tepat, ada kesalahan, kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Alhamdulillah Rabbil Alamin. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور